Johari dengan mental, Bung Maruf. Betul, apalagi kalau di kubu dari Indonesia beberapa pemain utama, terutama pemain yang memiliki naluri menyerang sudah ditarik keluar. Ramadan Sananta, Witan Sulaiman tadi juga sudah ditarik keluar. Lini tengah kita juga berkurang secara kekuatan. Dewangga harus digantikan tadi. Semoga saja mental para pemain sudah tetap kuat di sisi saat tenaga yang mereka miliki saat ini. Ya, kita terlepas kita lihat sangat baik Irfan Johari. Irfan! Irfan Johari mencetak gol ketika buat Indonesia. Alhamdulillah. Proses gol yang sangat cantik dari Irfan Johari. Semoga saja Indonesia mampu. Terjadi. Jadi perkelahian di antara kedua kesebelasan. Namanya manajer timnas Indonesia yang terkena pukulan, Sumardi ya, Pak Sumardi, polisi. anggota polisi. Sama segala seperti apa yang dilakukan oleh tim dari Thailand. Terlepas tadi Song Chai berhasil dimanfaatkan oleh Irfan Johari dengan chip yang sangat indah, Bung Maruf. Luar biasa, chip yang sangat cantik, sangat baik tadi. Mental yang sangat dingin diperlihatkan oleh Irfan Johari untuk bisa memberikan gol yang sangat-sangat indah. Sungguh cantik kamu hari ini, Irfan Johari. Mampu menciptakan gol yang sangat-sangat baik sekali. Fantastik, sungguh ajaib, Bung Maruf. Kita masih belum bisa melihat apa yang sesungguhnya berawal dan terjadi, tapi yang pasti manajer Indonesia Bapak Sumardi tadi melakukan perlawanan yang tidak pantas dari para tim Thailand. Ya, tadi sebenarnya sempat ada insiden, termasuk juga manajer tadi sempat terjatuh sehingga mengalami pendarahan, tapi memang sempat ada kekerasan seperti itu. Yang mendapatkan panggilan dari wasit untuk bisa diberikan kartu merah. Siapa yang akan diberikan kartu merah oleh wasit? Koma. Justru Koma yang mendapatkan kartu merah dan penjaga gawang. Ofisial dari Thailand juga akan mendapatkan Kartu. hadiah dari wasit. Dan sekarang mendapatkan panggilan. Kartu merah. 2 orang dari ofisial Thailand. Siapa dari tim Indonesia. Kositra. Oh, bukan. Masih mencari manajer.
sangat panas. Inilah manajer Indonesia, Bapak Marji. Apakah dia yang mendapatkan kartu merah? Kita belum tahu ya siapa yang mendapatkan kartu merah. Nah, dia justru yang menjadi korban. Protes dari Eko Purgianto. Berusaha menenangkan semua pihak dari wasit asal Oman ini. Ya ini juga komunikasinya cukup bagus ya, wasit kemudian dengan Ya, wasit mengakhiri semua, keempat mengecek betul satu persatu. memastikan dan kemudian mencoba untuk menenangkan. Ini adalah perlunya wasit keempat yang memang dia atau wasit cadangan yang memang dia harus bisa melihat bagaimana situasi yang berada di ruang ganti dan dia bisa memberikan saran kepada wasit apa yang harus dilakukan. Arahan dari wasit Matar Ali Al-Hatmi Qasim dari Oman untuk kedua kesebelasan, khususnya kepada pelatih agar bermain lebih sportif lagi, lebih fair play lagi. Karena memang pertandingan berlangsung agak panas. Terutama terkait selebrasi ya, selebrasi di ruang ganti, selebrasi untuk para pelatih, official, kemudian pemain juga supaya tidak terlalu melewati ya, tidak melewati di bench yang pemain lawan siapapun itu, karena tadi dipancing dengan selebrasi yang dilakukan oleh pemain Thailand yang mereka melakukan selebrasi lewat di depan dari bangku cadangan timnas Indonesia. Dirawat masuk menggantikan Soponwit. Dirawat sebagai gawang yang tampil ketika timnas Thailand menghadapi Vietnam. Gawang yang memiliki postur sangat tinggi, 190 cm. Menggantikan Song Chai, pemain belakang, untuk menggantikan posisi penjaga gawang Soponwit. Sekarang 10 melawan 10 dengan skor 3-2 buat Indonesia. Chanarong kini umpan panjang, jatuh dalam pelukan penjaga gawang Hernando Ari Sutariyadi. Marcelo Ferdinand usai didekati oleh Chanarong. Bagas, oh sangat baik Irfan Johari, masih Irfan, terlalu lama Irfan. Harusnya bisa memberikan bola tadi ke sisi kiri tadi. Chanarong kini kuasai bola, langsung ke depan. Apakah tidak offside? Offside nampaknya dirasa. Ya kita belum tahu siapa yang diganti dari kubu Thailand untuk menggantikan posisi dari Soponwit Rayat dari ketika Sonchai yang tadi keluar ya. Oh, dirasa offside tadi. Hernando Ari Sutariyadi gagal memberikan bola bagus tadi ke Irfan Johari karena memang sangat jauh. Musakon, Tasit, Sakon, umpan ke belakang, lepas saja pada Hernando Ari, bisa dikejar, kita lihat oleh Sakon. Umpan tinggi, sangat baik Fajar. Kontrol Marcelo Ferdinand. Offside Fajar. Tendangan bebas. Thailand, Jonathan Kamdi. Oh, tengah kosong kita lihat tadi. Sakon. ya tengah mungkin akan menjadi salah satu perhatian setelah tadi Komang mendapatkan kartu merah, dan kita tahu bahwa Komang menjadi salah satu pemain penting sejak dia bergeser dari pemain center back kemudian menjadi gelandang bertahan. Kosong kita lihat
Marcelo Ferdinand. Hati-hati Indonesia. Lepas tadi serangan balik dari Thailand. Ada Chanarong di tengah. Anand bisa dikejar oleh Marcelo Ferdinand. Sudah habis Marcelo sepertinya. Yotsakon. Masih Yotsakon berputar-putar ke belakang kepada Purachet. Irfan Johari. Tidak jelas tadi dilakukan oleh Irfan Johari siapa yang hendak diberikan, apakah Marcelo Ferdinand ataukah juga Fajar Fatur Rahman. Yotsakon. Irfan Johari. Ananda tadi sangat baik. Oh, terlepas. Pelanggaran. Pelanggaran. Kartu kuning. Oh, Kartu merah. Kartu merah. Jonathan Camby kartu merah. Ya. Keputusan dan menjadi situasi dan kondisi yang bagus buat Indonesia sesungguhnya, Bung Maruf. Iya, karena kita lihat memang cukup tinggi ya Jonathan Camby, sudah tertinggal, mengangkat kaki mengenai kepala dari Rio Fahmi. Balasan setimpal untuk Camby yang ketika di final bagaimana dia membuat pemain Indonesia mendapatkan kartu merah. Ini adalah laga terakhir untuk Jonathan Camby kalau memang dia konsisten dengan apa yang dikatakan bahwa final menghadapi Indonesia jadi laga perpisahan. Lawan 9 pemain. Ada 2 pemain dari Thailand mendapat kartu merah. Anand dan Sangwal. Kita harus menang. Amin. Insya Allah. Tendangan bebas Indonesia. Ananda Alif. Nampaknya sudah sangat keletihan kita Marcelo Ferdinand. Yotsakon dapat pengawalan ketat dari Ferrari ini. Anand, Muslim Chanarong. Oh, dilewati kita lihat tadi, sangat baik. Luar biasa tackle dari Bagas. Ananda Rehan Alif ke depan langsung. Oh, umpan kosong sendirian. Fajar Fatur Rahman. Terlalu lama Fajar. Masih Fajar. Offside tadi. Sungguh sangat disayangkan. Peluang kesempatannya sangat baik tadi sebetulnya dari Fajar untuk melakukan tekanan. Hati-hati Indonesia. Ferrari. Harus bisa dimanfaatkan Bung Maruf dengan keunggulan satu pemain ini dari Indonesia atas Thailand. Iya, apalagi yang tadi mendapatkan kartu merah adalah salah satu pemain penting di lini belakang dari timnas Thailand. Oh, peluangnya sangat baik. Bagas sendirian kosong. Fajar Fatur Rahman 3 lawan 3. Fajar di kotak penalti. Fajar. Bagas. Oh, Tuhan. Bagas. Oh, Tuhan. Nikmat Tuhan banget yang kau dustakan, Bagas. Peluang yang sangat terbuka, tapi tidak mampu dihasilkan menjadi gol, Bung Maruf. Padahal ini kesempatan terbaik untuk bisa segera memastikan atau kemudian minimal memperbesar peluang Indonesia untuk mendapatkan medali emas. Bagas sudah kosong tadi. Serangan balik dari Thailand, hati-hati. Anand shooting. Alhamdulillah. Gagal tadi. Anand Yotsakon untuk melepaskan tembakan yang sangat-sangat berbahaya tadi, Bung Maruf. Ya, yang paling penting sekarang adalah bagaimana kembali memastikan bahwa kita melakukan rekoordinasi kembali, kemudian kembali fokus pertandingan, kembali menata bagaimana struktur permainan, bagaimana bertahan kita, dan tidak boleh membuang-buang kesempatan yang berada di depan gawang. Kita unggul jumlah gol, kita unggul jumlah pemain, kita punya kesempatan yang besar untuk bisa mengunci pertandingan. Oh, Indonesia. Apisit tadi. Benturan kita lihat dengan
salah satu pemain Indonesia yaitu Irfan Johari. Semoga saja tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari Irfan Johari meskipun masih terguling-guling. Memang mereka sudah sangat letih, Bung Maruf. Betul, tidak terjangkau juga bola ya. Padahal kita tahu bagaimana tadi penampilan Irfan juga sangat baik. Ini tinggal menyisakan tenaga-tenaga dan tenaga-tenaga sisa nih, Bung Maruf. Iya, harus bermain efektif artinya, Bung. Tidak boleh kembali terlalu memforsir. Yang bicara hanya mental di sini. Mental, kemudian juga kecerdasan dan cerdikan Dan ya. tekad keinginan untuk Betul. menjadi juara. Mudah-mudahan terus dimiliki para pemain Indonesia di sisa waktu pertandingan perpanjangan waktu ini. Semangat pantang menyerah, Bung. Seperti yang disampaikan berkali-kali oleh Coach Indra. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kemudian semuanya berusaha dan berdoa. Unggul 3-2 Indonesia masih, dan kembali dengan unggul satu pemain karena Thailand bermain dengan 9 pemain. Harus bisa dimanfaatkan pemain Indonesia. Yon Sakon berhasil dipatahkan oleh Ananda. Harus lebih tenang Indonesia. Yung Fahmi. Pelanggaran tadi dilakukan terhadap Ananda Raihan Alif, pemain Indonesia, gelandang bertahan. Marcelo Ferdinand berusaha menenangkan rekan dan mendelay waktu sementara agar lebih fokus para pemain Indonesia. Murasid berusaha mengejar Marcelo Ferdinand. Masih Marcelo Ferdinand. Masih Marcelino. Marcelo berputar-putar di Dewi hampir bahaya. Oh, tidak ada rekan di situ. Irfan Johari. Marcelo Ferdinand. Oh Tuhan. Peluang yang sangat terbuka, sangat dipaksakan oleh Marcelo Ferdinand tadi, Bung Maruf. Ya, sayang sekali ya Marcelo Ferdinand. Kepada Ananda Rehan, dan ini sebenarnya harus dikurangi error seperti ini. Egoisme harus diturunkan. Yang paling penting adalah kemenangan untuk tim. Irfan Johari, sendirian Irfan Johari. Ada Fajar di kotak penalti. Fajar. Oh, gagal Fajar. Fajar gagal. Ya, sisa-sisa tenaga, sisa semangat harus dimanfaatkan untuk kemenangan Indonesia. Thailand kelelahan, Thailand under pressure, Thailand juga kekurangan pemain. Kesempatan Indonesia. Benar-benar pertandingan yang sangat-sangat dramatis. Tentu saja jika Indonesia mampu memenangkan pertandingan ini, adalah pertandingan yang sangat epik. Pada pertandingan final, Ananda Rehan Alif lakukan sudah gigit tadi. Sendirian. Oh, tidak, gol tadi. Sangat disayangkan Rizky Ridho. Umpan panjang langsung arahkan kepada Tirasak. Ada Anan. Tirasak dicocor sangat baik tadi oleh Bagas. Gagal serangan dari Thailand. Yosakot, oh, berdiri bebas Yosakot. Hati-hati Indonesia. Yosakot, shooting Yosakot. Akhirnya bola berusaha dikejar oleh Murasid dan dia pun kelelahan, Bung Maruf. Ya, semuanya sudah diforsir, Bu. Perpanjangan waktu, jadwal padat, perpanjangan waktu, energi, emosi, semuanya sudah dikeluarkan oleh para pemain, baik itu Thailand atau kemudian Indonesia. Fokus, konsentrasi, tenang, dan tidak melakukan kesalahan. Itu yang dilakukan oleh pemain-pemain kita. Borsakon, umpan panjang digagalkan. Ada Anan, kini Irfan Johari. Masih Irfan diikuti oleh Anan. Masih Irfan Johari. Masih Irfan Johari. Pendek saja pada Marcelino. Oh, gagal kerjasama dua pemain antara Marcelino dan juga Irfan Johari. Tadi Tirawut, umpan panjang tadi maksudnya kepada Tirasak, digagalkan oleh Bagas tadi. Jangan sampai terpancing Bagas. Tirasak berusaha memprovokasi emosi dari Bagas. Kini Anan. Gagal tadi Yonsakon.
Marcelo Ferdinand sangat bebas. Ayo Fajar, Fajar, 1-1 Fajar, masih Fajar. Oh, kenapa berhenti Fajar? Marcelo Ferdinand. Oh, Fajar, Fajar. Sedikit agak kehilangan apa tadi? Keberanian, tidak berani melakukan inisiatif dari betul. Fajar. Karena kita tahu Padahal Marcel sudah sangat berpeluang untuk melakukan tekanan tadi, Bung Ma'ruf. ketika Marcelino bergerak ke dalam, Iya. maka Fajar berani lebih untuk Berani menusuk ke lebih, sisi berani kiri lebih ya. menusuk. Sayang tadi terlalu memaksakan atau menunggu dari Marcelino. Semua sudah kelelahan. Kita tahu perjuangan harus dilakukan. Harus terus berjuang. Marcelino teruslah berlari, teruslah berani, teruslah menginspirasi. Tendangan penjuru Indonesia. Ananda Raihan Alif. Pendek saja kepada Marcelino Ferdinand. Kembali pada Randa. Marcelo Ferdinand. Berjuang kita lihat Irfan Johari. Baik tendangan penjuru yang kedua. Perpanjangan waktu. Oh, tambahan waktu 1 menit. Oh! Tujuan dari Marcelo Ferdinand tadi. Semoga saja Indonesia mampu bertahan. Rio Fahmi ke belakang. Marcelo Ferdinand. Marcelino shooting. Oh! Gagal tadi shooting dari Marcelo Ferdinand. Terlalu melambung di atas mistar gawang. Tambahan 1 unit di babak pertama perpanjangan waktu. Semoga bisa diselesaikan dengan baik oleh Indonesia. Diraut menjaga gawang Thailand, tendangan bebas, tendangan gawang tinggi datangnya. Berduel Tirasak. Ferrari pelanggaran. Berbaringlah lebih lama. Berbaringlah lebih lama. Rizky Ridho ternyata nampaknya sudah bangkit kapten kesebelasan Rizky Ridho yang diganjal tadi oleh Tirasak. Tendangan bebas Indonesia. Rizky Ridho langsung ke arah jatuh pertahanan dan wasit Matar Ali Ahfi Al-Qasim dari Oman baru saja membunyikan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan babak pertama perpanjangan waktu yang pertama 15 menit dengan gol tadi diciptakan oleh Irfan Johari. Dan jika Anda melihat bagaimana pertandingan kali ini di perpanjangan waktu ini, Bung Ma'ruf, Ya. pertandingan sangat-sangat menegangkan. Sangat menegangkan, sangat emosional, dan kita tahu bagaimana daya juang dari para pemain. Ada insiden di luar lapangan, ada kejadian di luar lapangan, tetapi yang dibutuhkan para pemain Indonesia sekarang adalah bagaimana mereka fokus mempertahankan keunggulan, tidak membuang peluang yang ada di depan mata. Kita unggul jumlah pemain, kita unggul dari sisi jumlah gol. Tinggal bagaimana caranya. Kita juga punya lebih unggul jumlah peluang. 4 peluang yang dimiliki oleh Indonesia sepanjang tambahan waktu babak pertama. Ya, tinggal menyisakan 1 kali 15 menit untuk perpanjangan kedua atau babak kedua perpanjangan pada babak final cabang sepak bola SEA Games ke-32 yang berlangsung di Stadion Nasional Olimpik Phnom Penh, Kamboja, yang mempertemukan juara 16 kali SEA Games Thailand dengan juara 2 kali SEA Games Indonesia. Thailand memang raksasa SEA Games, tapi kita sudah membuktikan bahwa sebetulnya Indonesia mampu untuk terus memberikan perlawanan dan unggul atas Thailand, Bung Ma'ruf. Ya, dan adalah gol yang sangat penting. Gol yang kemudian membuat pemain kita lebih termotivasi, lebih percaya diri. Sangat tenang, sangat cantik gol yang diciptakan oleh Ilham tadi. Kita saksikan Irfan Johari, pemain yang di musim lalu memperkuat Persija Jakarta dan mencetak 5 gol dari 15 kali penampilannya. Sesungguhnya pemain Thailand, pemain belakang tidak memiliki kecepatan, Bung Ma'ruf. Betul. Tapi pemain Indonesia memang sudah sangat keletihan. Dan pemain depan mereka pun tidak juga memiliki kecepatan yang lebih baik daripada pemain belakang Indonesia. Indonesia pun sebetulnya sedikit bisa meredam
permainan pemain depan dari Thailand, tapi mereka memiliki ball position dan penempatan posisi yang sangat baik. Iya, efektivitas itu ditunjukkan oleh para pemain dari Thailand. Tetapi kita juga tahu bagaimana Irfan Johari juga sangat cepat, sangat tenang. Dia sepertinya memang menjadi pemain yang sangat penting dalam skema serangan balik. Marcelino beberapa kali tembakannya tidak terlalu akurat, tetapi ketenangan dia menahan bola, ketenangan dia untuk sedikit mendelay permainan dengan menahan bola di kakinya, itu juga menjadi salah satu alasan kenapa kita sejauh ini bisa tetap mempertahankan keunggulan. Ayo anak-anak Garuda, kuatkan tekad dan semangat untuk terus bisa mempertahankan keunggulan di sisa waktu perpanjangan 15 menit ini, untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia untuk pertama kalinya sejak 32 tahun. Nampaknya Beckham tentu saja ada keistimewaan di pertandingan bawah waktu. Kita bisa menambahkan satu pemain dari 5 pemain pergantian di waktu normal. Namanya Muhammad Haikal digantikan. Ini sangat penting Bung Maruf dengan tenaga baru. Tapi Thailand juga memiliki pergantian tentunya nanti. Iya, tapi perubahan cukup menarik yang dilakukan oleh Coach Indra ya, menarik Haikal tadi, dan mungkin Rio akan menempati posisi dari Haikal dan lebih memperkuat di lini tengah. Butuh pemain yang memang lebih punya energi dan tentu lebih pemain yang punya kreativitas ya dalam situasi seperti ini. Rio Fahmi, Beckham, bebas Beckham, siapa yang langsung umpan cepat kepada Marcelo Ferdinand, masih Marcelino. Oh, tendangan penjuru pastinya. Mereka pun sudah sangat keletihan Bung Maruf. Ya, sangat berani duel yang dilakukan oleh Marcelino. Sangat cerdik ketika dia coba terus menekan tadi. Tapi umpan terobosan yang dilakukan atau diberikan oleh Beckham sangat baik sekali. Memberikan motivasi di pinggir lapangan Coach Indra untuk perpanjang rekor dia atau memperbaiki catatan dominasi dia ketika bertemu dengan timnas Thailand di semua ajang ketika dia menjadi pelatih, terutama di kelompok umur. Tendangan penjuru yang pertama di babak panjangan. Oh, sangat baik. Beckham di kotak penalti, wilayah berbahaya. Itu langsung kan. Oh, benar. Oh, tidak. Offside tampaknya Bung Maruf. Oh, luar biasa, sangat menegangkan. Luar biasa menegangkan pertandingan ini Bung Maruf. Pertandingan yang sangat-sangat epik. Sesungguhnya Indonesia Thailand adalah dua raja Asia Tenggara dahulunya Bung Maruf. Betul, dan Vietnam kembali muncul atau kemudian Vietnam baru muncul untuk mengganggu dominasi dari Thailand dan Indonesia. Fajar pelan saja kepada Beckham. Oh, maju ke depan kita Rio Fahmi. Masih Rio Fahmi kotak penalti yang sangat berbahaya. Fajar syuting dan Fajar! Alhamdulillah! Oh Tuhan! Oh Tuhan! Terima kasih Tuhan telah memberikan putra-putra terbaik untuk melawan Thailand di laga yang sangat penting ini, dengan mengirimkan atau memberikan kami seorang Fajar untuk menciptakan gol yang sangat penting untuk bisa mengubah skor menjadi 4-2 Bung Maruf. Syukur alhamdulillah. Ya, Fajar medali Indonesia mulai terlihat di depan mata. Sebuah gol yang sangat luar biasa. Gol yang indah diciptakan oleh Fajar. Dia boleh terisolasi sepanjang pertandingan. Dia boleh terkunci. Dia boleh seperti kelelahan. Tapi kita saksikan bagaimana kecerdasan tembakan yang selama ini menjadi ciri khas dari Fajar membuat Indonesia unggul dengan agregat 2 gol. Rio harus mendapatkan apresiasi. Asis yang luar biasa. Tembakan yang mematikan dari Fajar. Dan kita harus bersiap mengangkat medali. Gol kelima Fajar, Muhammad Fajar Fatur Rahman, putra Biak Papua yang menendang sangat-sangat sempurna, sungguh ajaib. Oh Tuhan, terima kasih, alhamdulillah, untuk bisa memperbesar keunggulan Indonesia atas Thailand menjadi 4-2, semakin memperbesar keunggulan atau kesempatan kita untuk bisa meraih medali emas. Semoga aja, insya Allah, amin, amin. Perjuangan masih terus berlanjut. Indonesia kini melakukan tekanan. Serangan balik Indonesia. Oh, dilepas saja oleh Fajar. Anan kini serangan balik Thailand. Hati-hati Indonesia. Irfan Johari. Masih Irfan. Ke belakang ada Rizky Ridho. Kuatkan tekad dan semangat para pemain Garuda. Ke belakang hati-hati Rizky pada Hernando Ari. Berusaha dikejar oleh Marcelo Ferdinand. Tapi bola keluar lapangan pertandingan. Terus memberikan instruksi pelatih Indra Safri. Horsakon pindahkan bola langsung.
Disundul saja oleh Rio Fahmi, jatuh di kaki Kurashe Thailand, berusaha membangun tekanan. Ada Yan Sokon, hati-hati Indonesia, dipatahkan dengan sangat baik oleh Muhammad Ferrari. Kini Irfan Johari, masih Irfan berlari cepat. Dengan 3 lawan 3, berusaha melatih pemain Thailand, sangat cepat. Ada kita Irfan Johari di kotak penalti, masih Irfan di area berbahaya. Siapa akan diberikan oleh Irfan? Mundur lagi ke belakang, tempati oleh Muhammad Fajar Fatur Rahman. Ke belakang, kembali pada Rio Fahmi. Lakukan delay lagi ke belakang, berusaha bermain tenang para pemain Indonesia. Muhammad Ferrari, Ananda Raihan Alif, Beckham, umpan cepat, lolos dari jebakan offside. Fajar Fatur Rahman memasuki area berbahaya di kotak penalti. Fajar, masih Fajar. Wow, kenapa memberikan umpan yang sempit? Sudah sempit Fajar, padahal ada yang berdiri lebih bebas tadi. Beckham Putra lebih terbuka, Bung Maruf. Ya, antara kelelahan, antara pengambil keputusan yang kurang tepat, tapi dia juga mungkin melihat bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh Marcelino ya. Pertandingan terus berjalan, sudah unggul 4-2 Indonesia. Tendangan sudut yang kedua, Marcelo Ferdinand. Kini ada Beckham Putra Nugraha ke belakang untuk memberikan ruang. Ada Ferrari ke tengah, Ananda Rehan Ali, pemain asal PSM Makassar, mencoba mencari ruang, tapi kembali lagi ke belakang tadi. Ananda Rehan Alif, Rio Fahmi yang bermain di posisi kiri. Ferrari, umpan kembali kepada Ferrari tadi Hernando. Rio Fahmi, Marcelo Ferdinand, bermain rondo nampaknya para pemain Indonesia. Nanda Rehan Alif, Beckham memindahkan bola. Rizky Ridho, Ananda Rehan Alif, umpan cepat sangat baik, umpan cepat lagi. Siapa yang di kanan? Marcelo Ferdinand, gosok Beckham di kotak penalti, sangat berbahaya. Beckham, penalti. Lepas dari Marcelo Ferdinand. Ayo kejar. Fajar pun sudah keletihan. Terlepas tadi skin, ambil dulu Fajar. Rio Fahmi Tarik belakang, masih menguasai sepenuhnya Rio Fahmi. Sangat baik Irfan Johari, berusaha dia melewati Yan Sokon, bermain tenang para pemain Indonesia. Nampaknya Cap Mongkol dari Thailand sudah kehabisan tenaga, Bung Maruf. Iya, memang ini situasi dan sepertinya dia bermasalah di tulang rusuk ya. Itu kemudian dia kram, tapi memang ini pertandingan sangat melelahkan, menegangkan, menguras emosi, menguras fisik. Thailand jelas kelelahan, Bung, dengan situasi seperti ini. Perpanjangan yang sangat panjang. Dan memang sejarahnya pada final Indonesia melawan Thailand selalu diakhiri dengan perpanjangan waktu. Kita ingat bagaimana final SEA Games 91, di mana Indonesia saat itu menang lewat adu tendangan penalti 4-3. Saat itu juga harus melalui perpanjangan waktu, karena sebelumnya skor 0-0 sebelum Sudirman, saat itu pemain muda Indonesia menjadi penendang terakhir Indonesia yang mencetak gol lewat penalti, sebelum penjaga gawang Edi Harto menjadi pahlawan dengan menggagalkan tendangan terakhir dari Thailand untuk bisa membawa pulang medali emas yang kedua. Sedangkan di SEA Games 97, Indonesia juga melakoni pertandingan adu penalti setelah melewati perpanjangan waktu dengan Thailand. Saat itu Indonesia kalah 5-3 dari Thailand, di mana saat itu pertandingan di bawah tatapan sekitar 120.000 penonton di Stadion Utama Senayan, Jakarta. Dan inilah pertandingan keempat Indonesia melawan Thailand setelah pertandingan ketiganya tidak melalui adu tendangan penalti, karena saat itu Seraut masuk dari Thailand mampu menggagalkan ambisi Indonesia untuk bisa membawa pulang medali emas di SEA Games 2013 Myanmar. Di pertandingan sebelumnya di 2013 di penyisihan grup Indonesia kalah 4-1 dari Thailand. Dan ini menjadi salah satu bukti bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Kesempatan sekarang jauh lebih baik dibandingkan dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, Bung.
Ngulur-ngulur waktu kita lihat Hernando Ari Sutariyadi, pemain asal klub Bajul Ijo Persebaya Green Force. Hernando Ari. Oh, dicuri tadi. Coba dicuri oleh Puraset. Bola yang mengarah kepada Rio Fahmi. Umpan lempar ke dalam. Ada Fajar. Ayo Fajar lewati. Fajar masuk ke kotak penalti. Fajar sangat baik. Oh, bukan sebuah pelanggaran menurut wasit dari Oman tadi. Kini Puraset berusaha melakukan tekan balik. Patah di kaki Ferrari. Nampaknya Fajar tadi masih tergeletak. Sudah keram nampaknya Bung Maruf di para pemain Indonesia karena melakukan pertandingan yang sangat-sangat melelahkan. Ya, dan ada pelanggaran Bung Maruf. Pelanggaran di sini ya. Penalti tadi dan dilakukan oleh Poksakon, tapi dibiarkan saja oleh wasit asal Oman, Matar Ali Al Khatib Kosen, sehingga tidak mendapatkan hadiah penalti. Masih mendapatkan perawatan kaki kanan dari Muhammad Fajar Fatur Rahman, putra Biak Papua, yang memang sangat keletihan, keramnya sangat parah Bung Maruf sepertinya. Iya, apalagi kalau kita lihat bagaimana terutama setelah ada pergantian atau perpanjangan waktu ya, dia menjadi pemain yang penting, dia pemain yang paling banyak berlari, menyisir dari sektor kiri, kemudian juga berlari dari tengah tadi. Wajar kalau dia mengalami kram. Mudah-mudahan supporter Indonesia membawa kabar gembira ke tanah air dengan menyaksikan anak-anak Garuda mampu mempersembahkan medali emas yang sangat prestisius pada cabang olahraga sepak bola pada pesta olahraga 2 tahunan SEA Games ke-32 Kamboja. Dan pemain Talancan Bokol pun harus mendapatkan perawatan karena memang sangat letih Bung Maruf. Iya, pertama keletihan, kedua adalah karena kelembapan yang sangat tinggi ya, itu juga berpengaruh. Jadwal yang terbilang cukup padat juga. Tidak ada cooling break. Dan ini pertandingan sangat seimbang, 9-9 Bung Maruf. Ya, karena satu pemain kita keluar tadi ya. Terlihat bagaimana pemain Thailand berusaha. Oh, namanya pemain Thailand 8. Karena tadi ada satu pemain yang tadi dikipas-kipasin. Ya, Cat Mongkol tadi. Ferrari, Fahmi. Umpan panjang pada Hernando, berusaha dikejar oleh Canaro. Umpan panjang sangat baik, kita tadi lihat Hernando jatuh di kaki pemain tengah Indonesia, sangat leluasa. Kita lihat Ananda Alif, Rizky Ridho, umpan panjang. Marsno Ferdinand masih berlari cepat, kita lihat Rio Fahmi berusaha dikejar oleh Apisit, kembali kepada Marsno Ferdinand, wilayah yang sangat berbahaya. Oh, Ferdinand, tidak, oh tidak, oh Ananda Alif, tidak. Turun ke bawah, kita lihat tadi Anan Yotsakon, gagal Yotsakon. Oh, berhasil diselamatkan sangat baik oleh Irfan Johari. Puraset sampai sudah keluar lapangan pertandingan. Menyisakan 2 menit lagi pertandingan babak kedua ini Bung Maruf. Oh, sangat baik kita lihat Irfan Johari. Tidak apa-apa Irfan Johari, berbaringlah lebih lama untuk menikmati rumput Stadion Nasional Olimpik. Pelanggaran tadi dilakukan kita oleh Pongsakon untuk menghasilkan tendangan bebas Indonesia. Tendangan bebas, nampaknya pelanggaran dilakukan. Oh, nampaknya Anan dan kartu merah nampaknya. Ya. Oh, terasa kartu merah. Luar biasa. Ya, sudah bisa dipastikan. Saya berani memastikan. Indonesia akan bisa membawa pulang medali emas. Semoga saja harapan saya terkabul Bung Maruf. Ya, karena kita sekarang dalam situasi unggul dengan 4-2. Unggul dari sisi jumlah pemain. Tinggal sisa-sisa waktu. Hanya hitungan menit lagi. Indonesia kemungkinan besar akan mendapatkan medali emas. Mengakhiri dahaga 32 tahun sejak terakhir kali di 91. Kita lihat bagaimana Indonesia, Marcelino Ferdinand mengambil tendangan bebas. Nampaknya harus diulang. Nunggu peluit dari wasit. Atau dibiarkan lemparan ke dalam tadi. Asal Oman yang
dalam sejarahnya wasit ini memang sangat tegas. Betul. Salah satu buktinya adalah di AFF semifinal Singapura Indonesia leg kedua dengan 3 kartu merah dihadiri untuk pemain Singapura saat itu. Dan sekarang kita lihat juga Kita bagaimana lihat ketegasan juga sangat betul. ketegasan wasit asal Oman ini, Bung Maruf. Belakang kita lihat tadi Beckham Putra Nugraha, Rizky Ridho, umpan panjang ke depan. Oh, sangat baik. Peluang tadi namun ada Apasit, maksudnya Apisit. Jatuh di kaki Puraset. Serangan balik. Hati-hati Indonesia. Hati-hati, jangan hampir sekali. Ferrari belum keluar, sangat baik. Kosong kita lihat Irfan Johari berdiri sangat bebas. Umpan cepat. Fajar Fatur Rahman. Masih Fajar. Oh, sendirian kita lihat dan oh, tidak gol tadi. Siapa lagi? Beckham, 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 sangat bebas dan alhamdulillah mampu mencetak gol kelima buat Indonesia. Pemain asal Persib Bandung ini benar-benar seperti menuntaskan perlawanan dari Thailand. Sudah bisa dipastikan, insya Allah Indonesia akan mampu membawa pulang medali emas untuk pertama kalinya dalam 32 tahun. Sebuah proses gol yang sangat-sangat indah, fantastis. Alhamdulillah, sungguh ajaib, Bung Maruf. Malam yang indah, malam yang bersejarah, malam yang membuktikan bagaimana kualitas sepak bola Indonesia. Garuda Muda menunjukkan bagaimana mereka bisa terbang tinggi, sempat mendapatkan situasi yang sulit, mendapatkan kondisi yang tidak mudah. Tapi sekarang bagaimana menunjukkan bahwa Thailand berada di bawah Indonesia. Gajah Putih diterkam oleh Garuda. Luar biasa penampilan dari timnas Indonesia, Garuda Muda. Oh, nampaknya pertandingan telah berakhir. Alhamdulillah, Indonesia menang 5-2 atas Thailand pada final SEA Games ke-32 langsung dari National Olympic Camp.